Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Semangat pagi ya. Belum sarapan lagi. Oh belum sarapan. Ya nanti ke kantin ya. Tapi belum sendiri. THR-nya Pak. Baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran, tapi sebelum itu saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas Mas Omar silakan. Ketua kelas terus ya udah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk memulai pelajaran ini sebelumnya saya akan absen dulu ya. Masuk semua ya? Sepertinya masuk semua Pak. Sepertinya ya. Udah saya absen aja. Yang pertama Wahyu Ihsan, Muhammad Komar, Tersedia. Akif Jalu, Muhammad Irfan, Imam. Ya, sepertinya masih semua ternyata ya. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Hari ini saya buatkan PPT untuk bahan ajar hari ini. Hari ini kita akan mempelajari kondisi alam negara-negara di dunia. Next. Ya. Setiap negara di dunia itu memiliki karakteristik sendiri ya yang berbeda-beda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perbedaan atau karakteristik dari setiap negara yang ada di dunia ini? Itu akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya ini saya ada 3 foto ya. Mungkin dari anak-anak tahu apa yang menyebabkan setiap wilayah itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti yang pertama, itu gambar apa? Yang atas Gumuk pasir Pak. gumuk pasir. Ya, gumuk pasir tapi kan itu ya. Keunikan yang ada di Indonesia, tapi yang itu biasanya terdapat di negara seperti Timur Tengah, yaitu Mesir, Arab, dan sekitarnya. Terus yang kedua ini yang hijau ini biasanya ada di mana? Amazon Pak. Oh iya, Amazon. Yang kedua ini merupakan hutan hujan tropis, di mana biasanya negara dengan hutan hujan tropis ini terdapat di garis khatulistiwa seperti Indonesia, Brazil, Papua Nugini, dan banyak lagi. Terakhir ini gambar apa? Salju. Biasanya ditemukan di mana? Rusia. Ya, kok Madagaskar. Maksudnya literasinya kurang sampai. Makanya ini kita pelajari pada pagi ini ya, perbedaan serta karakteristik di setiap negara yang ada di dunia. Oke, lanjut aja. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi karakteristik di setiap negara? Ini ada 6 faktor yang sama ada di buku paket kalian, tapi kalian belum gitu ya menerima buku paket ya? Belum. Ya, nanti kalau udah menerima bisa dibaca lagi ya. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi merupakan faktor utama dalam mempengaruhi kondisi alam suatu tempat, karena lokasi suatu tempat juga akan mempengaruhi faktor lain yang membentuk kondisi alam. Seperti tadi ada perbedaan karakteristik seperti gurun, hutan tropis, dan salju itu dipengaruhi oleh lokasi. Semakin mendekati kutub, itu biasanya cuacanya semakin dingin, dan semakin mendekati garis
khatulistiwa biasanya cuacanya semakin panas. Terus selanjutnya ada iklim. Nah, iklim adalah susunan atau keadaan umum kondisi cuaca dari hari ke hari. Artinya iklim merupakan lanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama, sehingga iklim merupakan rata-rata dari unsur cuaca secara umum pada suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, ada yang tahu iklim dibagi menjadi berapa? Iklim itu kan benua, tropis dan subtropis itu Pak. oh ya, itu benar sekali Mas Komar. Iklim dibagi menjadi dua, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Dan ada yang tahu pengertian tropis dan subtropis? Tropis itu khatulistiwa itu. Ya, itu gimana? Ya, Cuacanya gimana? besar juga Pak, cenderung ke 2 musim. Oh ya, terus yang subtropis, tahu nggak? 4 musim itu. Oh, 4 musim. Ya, benar sekali. Iklim dibagi menjadi dua, tropis dan subtropis. Biasanya kalau iklim mendekati garis khatulistiwa itu tropis, yaitu 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan yang mendekati kutub seperti kutub utara dan kutub selatan itu biasanya memiliki 4 musim, yaitu musim salju, musim semi, musim kemarau dan musim gugur. Oke, selanjutnya bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi adalah struktur dan relief pada permukaan bumi baik di daratan maupun di lautan. Karena di bumi atau di wilayah-wilayah lain itu kan bentuk muka buminya berbeda-beda ya. Ada yang pegunungan, ada yang dataran rendah, ada yang pesisir dan lautan. Karena dari itu bentuk muka bumi ini juga membentuk karakteristik di suatu daerah. Yang selanjutnya ada letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Jadi letak geologis ini merupakan suatu karakteristik daerah yang dilihat dari jenis lapisan yang ada di daerah tersebut, lapisan batuan. Seperti misalnya kalau di pesisir itu tanahnya cenderung berpasir, atau kalau biasanya pegunungan di sebelah pesisir itu pegunungan kapur. Sedangkan kalau misalnya biasanya pegunungan di tengah daratan seperti daerah Malang, Jombang itu kan gunungnya itu ya gunung tanah dan pegunungan aktif yang masih terdapat magma di dalamnya. Selanjutnya ada flora. Mungkin di sini udah nggak asing lagi ya dengan flora itu. Ada yang tahu apa flora itu? Tumbuhan Pak. Ya, flora adalah kelompok tumbuhan asli dalam suatu ekosistem, suatu wilayah geografis. Ini menjadi karakteristik di setiap daerah karena setiap daerah itu pasti mempunyai tumbuhan yang hanya ada di tempat itu saja dan menjadi ciri khas tumbuhan di satu daerah tersebut. Seperti misalnya kalau di gurun pasir itu cenderung floranya yang tumbuhan-tumbuhan palem, terus kurma, kaktus itu. Dan yang terakhir adalah fauna. Biasanya flora dan fauna ini menjadi satu ya. Fauna adalah istilah yang mengacu pada hewan. Jadi tadi yang flora itu tumbuhan, sekarang yang hewan. Fauna juga dapat diartikan sebagai sekelompok hewan asli dari wilayah geografis tertentu. Ini sama seperti flora tadi, dia juga memiliki karakteristik di setiap wilayahnya. Jadi setiap wilayah itu pasti ada fauna yang menarik yang hanya hidup di tempat tertentu saja.
Seperti pada gurun pasir tadi, seperti kalau flora kan kaktus sama kurma. Kalau faunanya itu kalau di gurun pasir kan biasanya ada onta, terus kadal gurun itu kan. Nah, sekarang di slide yang terakhir saatnya bertugas. Di sini saya akan memberikan tugas yang menarik ya. Jadi di sini nama gamenya yaitu bermain peran. Di sini saya akan membagikan kertas berisi negara-negara yang sesuai di buku paket. Di sini jadi negaranya sudah ada penjelasannya di buku paket. Kalian tinggal baca, terus nanti kalian menjelaskan negara tersebut dan seolah-olah kalian itu menjadi negara tersebut. Seperti misalnya ya, ini Mesir. Nanti kalian jelasinnya itu seolah-olah kalian itu adalah negara Mesir. Jadi menjelaskan diri sendiri. Misalnya ya, saya adalah Mesir. Saya adalah Mesir. Saya terletak di Timur Tengah. Terus kalian menjelaskan tentang 6 faktor tadi, flora, lokasi, flora, fauna, lokasi, dan yang lain tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan panggil secara random ya. Nanti kalian akan maju untuk mengambil satu-satu ya. Nah, yang pertama, Mas Omar silakan maju ke kelas. Yang selanjutnya Mas Irfan. Mas Rudi. Alina. Dan yang terakhir Sip. Oke, itu kalian pelajari dulu. Nanti kalau udah paham, nanti saya akan panggil ke depan untuk menjelaskan satu-satu ya. Silakan saya kasih beri waktu berapa menit enaknya? 10 Pak. 10 aja. Cukup ya? Ya, 10 menit ya. Ya Pak. Mulai dari sekarang. Silakan. Halo, aku adalah negara Australia. Lokasiku dapat dilihat pada pembahasan tentang benua Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada wilayah yang lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan juga sedang. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur atau eastern highlands, dan dataran rendah tengah atau central lowlands, dan juga yang terakhir yaitu plateau. Australia memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan juga uranium. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan juga katak adalah khas Australia. Jumlah penduduk Australia saat ini mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luas Australia yang sangat besar. Bisa. Baik, itu tadi ya pelajaran hari ini. Berhubung waktunya tertutup, mungkin yang belum nanti dilanjutkan minggu depan presentasinya. Jadi kesimpulannya dari negara-negara yang disebutkan tadi ternyata banyak sekali perbedaan di dalamnya, dan itu menjadikan suatu negara itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Mungkin itu saja pelajaran
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.